Apa sih yang saya dapatkan? Beberapa kali saya bilang kepada Umi, saya tidak mendapatkan sesuatu kecuali banyak yang hilang. Apa itu yang hilang? Saya papi nggak bisa meneruskan ini. Kembalilah nak, sejauh apapun kamu melangkah, kembalilah. Itulah yang ada. Selalu Selalu ada di dalam hati saya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah, ini kita berbincang-bincang dengan salah satu yang mengikuti meditasi camp yang sudah hari terakhir, yang sudah akan kita tutup nanti ba'da asar sampai menunggu berbuka puasa. Nah, yang akan kita bincangkan, pengen Ibu ketahui bagaimana Pak Zen yang sudah malang melintang untuk pencarian sang guru sejati, pencarian jati diri, terus kemudian Allah kehendaki bisa berjumpa dengan Umi sampai di Padepokan Tirta Sirot Asifa ini. Saya pengen tahu pengakuannya bagaimana, dan terus selama 2 malam 3 hari ya, 2 malam kan, hari ini berarti hari yang ke-4 ya kan, dari 26 Ya, 26, 27, 28, 29, berarti 4 hari 3 malam. Kalau sessionnya subhanallah 26 kan dites siraman, terus masuk gua, kemudian ya aktivitas yang lain-lain, hingga tadi malam sudah kita di tengah lapang dalam kondisi diapit oleh alam semesta, oleh hutan dan api unggun. Nah, sekarang bagaimana yang dirasakan pengalaman kehidupan dalam berspiritual hingga sekarang ketemu sama Umi untuk berbincang-bincang ini, ya kita berbagi bagaimana proses dan bagaimana yang dirasa sampai hari ini. Ya. Baik, terima kasih Umi. Sedikit saya mau cashback belakang, bahwa perjalanan spiritual saya itu dimulai dari usia 20 tahun. Ya. Saya sempat tinggal di hutan itu hampir 8 bulan, itu dalam rangka mencari siapakah diri kita sebenarnya. Karena selama ini kita hanya mengenal diri yang zahir, kan? Kita bangkitkan diri yang zahir. Ukuran segala-galanya adalah materi. Sedangkan diri kita yang batin itu sering kita lupakan. Nah, menjawab keresahan-keresahan itu, saya melakukan suatu perjalanan spiritual yang sangat panjang. Ya. Dari gunung ke gunung, ya. Dari bukit ke bukit, dari guru ke guru. Udah berapa banyak saya terima ijazah. Tapi belum juga menemukan guru sejati saya sebenarnya. Akhirnya dapatlah saya dengan irada Allah, kudrat Allah SWT, saya bisa ikut di Padepokan Siburial. Dan di sini secara teoritis maupun praktis itu gamblang sekali. Yang selama cari puluhan tahun dalam perjalanan, itu ketemunya justru nggak jauh-jauh dari tempat saya tinggal, ternyata di Bogor.
Nah, di sini kemudian saya mengikuti kelas reguler setiap malam Jumat hampir kurang lebih 5 bulan ya Mi ya, hampir 5 bulan setiap malam Jumat. Kita udah puluhan kali saya melakukan kegiatan meditasi reguler, meningkat ke meditasi eksekutif yang saya lakukan ini kurang lebih 4 hari ini. Alhamdulillah Mi, banyak kemajuan-kemajuan yang saya dapatkan. Ya, kayaknya saya udah nggak kemana-mana lagi nih, ya. Udah terjawab. Udah terjawab semua, udah saya menemukan yang saya cari. Gitu. Nah, sini saya sampai ini bergetar ini saya ini. Seperti apa yang dikatakan, apa sih yang saya dapatkan? Beberapa kali saya bilang kepada Umi, saya tidak mendapatkan sesuatu kecuali banyak yang hilang. Apa tuh yang hilang? Hilang rasa khawatir, hilang rasa sombong, hilang rasa sakit hati. Seperti itulah hal-hal yang negatif itu mulai hilang gitu ya. Mulai hilang sehingga kehidupan saya lebih tentram. Sudah masa yang akan datang saya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengabulkan, yang berbuat sekendak Beliau kan. Apalagi sudah tahu sekarang diri siapa diri kita. Apalagi saya sudah mengenal diri kita sejatinya siapa. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Alhamdulillah ya. Kemarin Umi cerita pengenalan diri, batin diri zahir itu seperti apa. Saya itu mau terus terang aja, Mi. Semalam itu saya menangis gitu. Kalau nggak ada teman-teman mungkin saya udah histeris kan. Jadi menambah luka. Artinya apa? Luka batin saya selama ini yang kok jauh dari yang maha menghidupi. Padahal yang maha menghidupi itu setiap saat menemani kita kan tanpa kita sadari. Dan sekarang mulai sadar. Nah, dari lapisan kesadaran terendah sampai mulai naik-naik sampai lapisan yang mungkin insya Allah sampai ke taraf pencerahan, kesadaran murni ya, mudah-mudahan ya ini kita akan terus ke sana. Keinginan saya ya cuma satu, kerinduan saya karena saya asalnya dari mana ya, sejatinya akan kembali. Saya harus kembali ke situ, Mi. Gak boleh kembali ke tempat orang lain. Harus ya. innalillahi Harus wa inna ilaihi rajiun. Saya papi gak bisa meneruskan ini. Ya, kesadaran itulah yang membuat saya sudah tertarik selain kepada sang guru, bersama guru sejati. Karena sejatinya kita memang dulu bersama sang maha sejati. Sejatinya kita dulu di kerajaan sang maha ketika masih di alam ruh. Saya kalau teringat ayat di surat Al-A'raf 175, wa id ahadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Itu satu selalu saya meneteskan air mata. Kerinduan waktu itu kita sama guru sejati bersama, ya bercengkerama, bercinta. Setelah kita dipisahkan dengan alam dunia, masuk ke alam dunia, terpisah dari alam janin ke alam dunia, kita kok melupakan sang guru sejati. Kita terpukau dengan keindahan duniawi, sehingga hati itulah batin saya merasa resah. Allah tegur, kembalilah nak, sejauh apapun kamu melangkah, kembalilah. Itulah yang ada selalu ada di dalam batin saya. Kembali. Bagaimana ya Allah saya kembali? Saya nggak tahu cara jalannya. Cari orang yang mengerti jalan pulangnya. Jadi situlah saya menemukan Umi. Bisa saya mendapatkan pencerahan, ketenangan lagi, ingin kembali lagi. Dan tahu jalan pulangnya. Dan semalam sudah terjawab, luar biasa. Kepada kalau ada rekan-rekan saya mengajak rekan-rekan yang mempunyai perjalanan spiritual seperti saya ajak mereka ke sini, teman-teman. Ayo kita kalau bisa pulang sama-sama kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kita masih di alam dunia. Seperti itu kira-kira. Mati sak jroning urip istilah Jawane itu. Seperti itu. Allah. Itulah pengakuan batin yang sudah Allah berikan pencerahan dengan kesadaran tertinggi, yaitu sudah mencapai ke alam Sidratul Muntaha, tempat kesadaran tertinggi, hingga beliau sudah mengenal
sudah berjumpa, sudah berholwat, sudah fana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini dia rindukan, yang selama ini dia cari-cari, sudah beliau temukan, beliau rasakan bagaimana indahnya, bagaimana mesranya kita dalam bercengkrama bersama sang perindu dan yang merindukannya. Selamat, mudah-mudahan ditetapkan kita menjadi jalan. Banyak hamba Allah yang sedang kebingungan mencari guru sejatinya, mencari jati dirinya, dan bagaimana caranya untuk menjadi sang khalifah selaku tugas awal diciptakan seorang insan atau seorang hamba atau seorang penggembala atau seorang kader daripada kehendak Allah. Jadi bayang-bayang duplikatnya, tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur alam semesta supaya menjadi rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Mudah-mudahan berkah semuanya dalam ridho, bimbingan, hidayah guru sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Saya rasa cukup, saya senang dengannya dan sangat luar biasa, sangat menyentuh, sangat luar biasa. Saya sendiri juga, tapi memang awal kita berjumpa, bertemu Allah itu seperti itu. Bagaimana nikmat kerinduannya orang lain gak akan bisa. Gimana caranya lo setelah sadar seperti itu? Itu gak ada yang bisa. Apalagi kalau kita resapin lebih mendalam, itu kenikmatan apapun gak akan bisa nanggeng kala kita sedang bercengkrama dengan Allah. Dan kekuatan apa? Jangan ditanya. Lihat aja nanti kesaksian setelah ada di permukaan terjawab oleh waktu ketika setelah keluar dari padepokan. Silahkan. Nanti apa kesaksian istimewa apa dengan yang sudah dijalani selama camp eksekutif. Insya Allah berkah, bahagia, Amin. dunia akhirat. Amin. Bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai di alam semesta ini. Amin. Amin. Rahayu, Saku, Dumadi.